Ya, salam. Terima kasih atas kesempatan. Baiklah, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan simbol-simbol liturgi. Simbol berasal dari bahasa Yunani simbolon. Kata kerja simbalein yang berarti tanda pengenal yang menjelaskan dan mengaktualisasikan suatu perjumpaan dan kebersamaan yang didasarkan oleh suatu kewajiban dan atau perjanjian. Jadi bisa diartikan simbol ini sebagai tanda pengenal identitas seseorang atau benda atau apapun, supaya kita dapat mengenal benda itu atau sebuah bangunan atau hal-hal yang lain. Dapat juga dikatakan simbol merupakan tanda indrawi, barang atau tindakan yang menyatakan realita lain di luar dirinya. Selain itu, simbol juga terbuka terhadap berbagai arti dan tafsiran, tergantung bagaimana setiap individu memaknai simbol itu sendiri. Pertama, manusia. Manusia dapat dikatakan sebagai simbol liturgis. Hal ini dapat dikarenakan manusia dapat mengungkapkan, melaksanakan dirinya sebagai simbol. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada kaki, ada tangan. Contohnya tangan. Kalau dia angkat tangan berarti orang itu ada, atau menyatakan bahwa dia itu sudah di tempat itu. Ketika mau ketemu dia angkat tangan berarti sudah ada. Kegiatan indrawi yang dimaksud misalkan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan mendengarkan. Berikut benda dan gambar. Dalam gereja, patung, salib, mimbar, altar, gambar, ornamen, relief, dan patung misalnya mengandung arti dan membangkitkan emosi. Selain itu, benda-benda lain seperti roti, anggur, dan air, minyak juga digunakan sebagai simbol liturgis. Di ibadah juga adakan disebut sakramen, perjamuan kudus. Roti menggambarkan tubuh Tuhan Yesus, anggur menggambarkan darah Yesus. Tanda salib. Tanda salib merupakan simbol yang identik dengan agama Kristen. Bagi umat Katolik, tanda salib tidak hanya digunakan dalam liturgi gereja, melainkan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ibadah rosario atau sesudah atau sebelum makan. Lilin biasanya digunakan ketika perayaan ibadah Natal atau Paskah. Ini menandakan bahwa lilin itu sebagai terang. Secara umum, lilin dimaknai kehidupan yang akan mengingatkan umat Kristiani akan panggilan untuk menjadi garam dan terang dunia. Selain menjadi terang, kita harus memberikan rasa, memberikan dampak bagi orang lain. Selain itu, lilin juga sebagai pemberi kehangatan. Sama halnya dengan orang Kristen harus memiliki prinsip kasih tentang Alkitab sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menerapkan hukum kasih dalam Alkitab, dan kedua, memberikan cinta kasih kepada sesama. Terima kasih. Itulah presentasi saya mengenai simbol-simbol liturgi. Kiranya bermanfaat dan menambah ilmu kita dalam pembelajaran. Dan saya sampaikan terima kasih. Shalom. Puji Tuhan.